kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah, pagi ini sambil i'tikaf dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mari kita ikuti tema kiat agar selamat di alam barzah. Tema ini kita angkat karena semua kita akan kiat agar selamat di alam barzah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Puji dan syukur kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang mencipta, yang menjaga dan yang mematikan. Semoga kita istiqomah bersyukur, berzikir dan beribadah dengan baik kepadanya sampai akhir hayat kita. La haula wala quwwata illa billah. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan ibu yang dimuliakan Allah, pagi ini sambil i'tikaf dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mari kita ikuti tema kiat agar selamat di alam barzah. Tema ini kita akan karena semua kita akan menuju ke fase barzah setelah dunia ini. Kita awali dengan dua hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Yang pertama, innamal a'malu binniyati. Yang kedua, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal itu tergantung dengan niatnya. Yang kedua, sesungguhnya amal itu tergantung dengan akhirnya. Dua hadis ini sama-sama sahih. Dua hadis ini sama-sama penting. Niat dan penutup, start dan finish. Dua-duanya harus kita perhatikan dengan sungguh-sungguh dan sepenuh hati. Ketika memulai suatu amalan, niatnya harus karena Allah. Untuk menguatkan lillah, awalilah dengan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian finish. Kita harus bersabar dengan sebaik-baiknya sampai kita kembali ke Allah. Apapun yang terjadi dengan hidup kita harus bersabar. Karena amal saleh yang sudah kita lakukan dengan niat ikhlas karena Allah itu nggak boleh habis atau hapus pahalanya karena ketidaksabaran kita. Karena dalam perjalanan hidup menuju kepada Allah itu kan ujian-ujiannya banyak. Semakin dekat ke tujuan, ujiannya semakin berat. Semakin dekat ke finish, ujiannya semakin berat. Ibarat orang bertanding, Pak.
final, semakin dekat ke tangga juara itu kan ujiannya semakin berat. Kalau masih di bawah penyisihan itu belum terlalu berat. Maka dalam hal ini kita harus terlatih bahasa itu, Pak. Istiqomah riyadhah. Awalnya mungkin tertatih ya, Pak. Lama-lama jadi terlatih. Ayat sholat subuh berjamaah ini bagi yang belum istiqomah itu beratnya luar biasa ya. Tertatih-tatih untuk memaksa diri. Tapi birahmatillah, setelah sekian lama kita tertatih, lama-lama jadi terlatih. Nah, kalau sudah terlatih itu jadi ringan. Sama kayak bapak-bapak main bulu tangkis itu ya. Awal-awal main bulu tangkis kan berat sekali itu ya. Mainnya cuma 1 jam, sakitnya atau berasanya di badan itu bisa 1 pekan ya. Tapi setelah terlatih, nggak main malah yang bikin sakit. Jadi kalau nggak main itu badan nggak enak. Nah, dalam perjalanan menuju ke Allah juga begitu. Nah, semakin mendekat kepada kematian, kepada maut ya, maka ujiannya semakin berat. Tadinya kita kuat jadi lemah. Nah, ketika mulai lemah gitu kan, banyak orang yang menyerah-nyerah, padahal belum finish. Finishnya nanti ketika di Al-Kahfi ada pengumuman inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Finishnya ketika kita meninggal dan masuk ke dalam surga Allah insyaallah. Kita harus beriman kepada kehidupan barzakh ini. Iman itu artinya yakin, ya. Yakin itu 100%, tanpa ada sedikit pun syak. Syak itu artinya ragu, ya. Ini benar nggak sih? Azab dan nikmat dulu ada. Ya. Buktinya banyak otopsi, bisa-bisa aja tuh jenazahnya mulai syak tuh. Jangan berdialog dengan diri kita terkait dengan hal-hal gaib. Cari saja penguat keyakinan kita di dalam Quran maupun di dalam hadis. Tak boleh ada keraguan. Jangan bertanya tentang yang gaib. Cukup diimani saja. Kemudian waham sangat ragu. Kayaknya nggak ada tuh. Sudah sekian sering saya melihat proses otopsi misalnya ya, untuk mengungkap kejahatan para penjahat, tapi biasa-biasa aja, nggak ada terlihat bekas-bekas dia habis disiksa dan seterusnya. Mulai waham. Nah, lama-lama nanti kufur namanya. Kufur itu artinya tidak percaya, nggak yakin, kayaknya nggak ada deh. Maka untuk yang gaib, amanna wa sadaqna. Kami beriman dan kami membenarkan. Info A1 bahasa itu kalau dalam informasi itu ya. A1 ya. 1 itu kan dibacanya wan ya. Maka ada yang menyebut awan, informasi awan. Nah, informasi langit saja itu wahyu kalau dihubungkan dengan agama ya. Informasi langit. Jadi kalau Allah yang berfirman dan Rasulullah yang bersabda, sami'na wa ata'na. Kita dengar, kita taat. Kalau untuk keimanan, amanna wa sadaqna. Kita yakin dan kita membenarkan. Tanpa ada sedikit pun syak, waham, apalagi kufur. Barzakh menurut para ulama al-hajizu ma baina dunya wal akhirah, pembatas antara dunia dan akhirat. Dunia sementara, akhirat selamanya. Nah, ada batas antara yang sementara dengan yang selamanya, namanya adalah barzakh.
Saya mengutip dari tafsir Al-Quranul Azim juz 5 halaman 494. Membatas. Al-Imam Asy'uti menyebut hajizun yasudduhum 'anil rujuk. Ada pembatas yang menghalangi mereka untuk kembali ke dunia. Jadi kalau sudah masuk ke barzakh, tidak ada lagi cerita balik ke dunia. Walaupun semua orang yang mati, yang udah mati, kepengen balik ke dunia. Semuanya kepengen balik. Ngapain mereka kepengen balik? Di surah Al-Mu'minun ayat 100. La'alli a'malu sholihan, agar aku bisa beramal saleh. Fima taraktu, terhadap apa yang dulu telah aku tinggalkan. Jadi ketika yang gaib menjadi syahadat, menjadi nyata ya. Tadi kan baru sebatas janji. Sekarang janji Allah itu sudah dipenuhi, sudah terlihat manfaatnya. Nah, baru di situ nanti pada menyesal ya. Lalu dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, "Kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun." Sekali-kali tidak, sesungguhnya itu hanyalah perkataan yang diucapkannya saja. Itu cuma harapan saja. Harapan kosong kan? Dan di hadapan mereka ada dinding sampai hari mereka dibangkitkan. Di barzakh itu dinding yang nggak bisa ditembus. Maka ada istilah kehidupan ini adalah sebuah perjalanan yang tidak mengenal jalan kembali. Dia hanya sebuah perjalanan, tidak mengenal jalan kembali. Sedetik yang sudah berlalu nggak bisa kita raih kembali. Walau 1000 tahun ke depan kita mengejarnya. Sebuah perjalanan. Maka di Islam itu bukan selamat tahun baru sebenarnya, tapi detik baru. Setiap detik itu berharga, dan setiap detik waktu kita nanti kan akan dihisab. Maka kita tidak boleh menunda-nunda istighfar. Kalau bisa, selama kita sempat dalam artian tidak dalam kondisi bicara, kalau lagi fokus bicara tentu nggak mungkin istighfar. Sambil mendengarkan, sambil istighfar. Bapak-bapak rapat di kantor ya, kan kita bisa fokus lisannya sambil istighfar, sambil mendengarkan, fokus. Yang lain-lain saja orang pada bisa, coba sekarang lihat kalau meeting gitu ya, atau ikut kegiatan seminar apa gitu ya. Nah itu kan mayoritasnya sekarang pada khusyuk gitu. Tapi khusyuknya itu scroll ya. Yang ngobrol apa, yang seminar-seminar gitu ya. Nah yang main handphone itu problem kita hari ini. Dan ini saya rasa terjadi di banyak tempat, misalnya kayak majelis-majelis seperti ini. Nah kita mau itikaf zikir dan seterusnya. Tapi kalau di seminar 3 provinsi mau apa gitu. Saya beberapa tahun lalu ngisi seminar 3 provinsi, jadi narasumber gitu. Saya perhatiin ya Allah, padahal kayaknya mata ini udah bagus banget gitu. Tapi ya rata gitu. Padahal mereka dibayar loh ada di situ. Tapi rata begini gitu. Marah. Bagus juga. Tapi itulah modelnya sekarang. Sampai ada riset kenapa orang malah lebih fokus ke situ daripada kepada yang lain. Atau katanya fast respon, apa yang diminta langsung muncul ya. Apalagi dengan berkembangnya AI, lebih gampang hari ini apapun yang kita minta ya, bisa dihadirkan oleh AI ya. Tinggal tolong buatkan ini, nanti langsung dibuatin gitu. Fast respon. Nah yang kedua menarik juga. Menarik. Manusia itu kan cenderung bosan ya kan? Ya, cenderung bosan. Maka ketika dia menemukan sesuatu di media sosial yang lebih menarik, akhirnya
pikirannya di sini ya. Nah, yang berikutnya memang kita sekarang mengalami kendala skala prioritas ya. Orang tidak lagi bisa memilah dan memilih mana yang sebenarnya menjadi prioritas dalam hidup ini ya. Terus yang berikutnya, orang tidak lagi peduli ya. Orang tersinggung apa enggak tersinggung, yang penting dia happy. Nah, seperti itu. Nah, jadi dia cari yang penting happy. Nah, happy. Nah, kembali ke kajian kita, topik kajian kita, barzakh itu kalau di terjemahan Kementerian Agama soal Pemilu ayat 100 itu dimaknai dengan dinding ya, dinding. Nah, kemudian berikutnya di dalam surah Al-Munafiqun ayat 100 lebih spesifik lagi. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas shalihin. Ya Tuhanku, sekiranya Engkau berkenan menunda kematianku sebentar saja ya, sedikit waktu lagi, aku akan dapat bersedekah dan aku termasuk orang yang saleh. Jadi mereka ingin bersedekah, Pak, Ibu. Kemudian mereka ingin menjadi orang yang saleh, sedekah, kemudian ingin jadi orang baik. Nah, kenapa sedekah? Nah, ini dibahas oleh para ulama panjang sekali ya. Nah, di antara amal saleh yang manfaatnya langsung dirasakan di barzakh itu nanti salah satunya adalah sedekah. Nah, Nabi kita bilang ittaqun nar walau bisyaqi tamrah. Bentengilah diri kalian dari neraka azab Allah itu dengan sedekah walaupun hanya separuh kurma ya. Jadi sedekah itu akan membentengi diri yang bersangkutan dari azab Allah gitu. Nah, kemudian berikutnya, sedekah ini manfaatnya lama dan panjang. Jadi amal saleh sosial ya, dia akan terus mendatangkan manfaat ya. Walaupun orang yang bersedekahnya sudah meninggal dunia. Kalau sholat, kita sholat setelah kita meninggal kan sudah terputus. Tapi kalau sedekah, walaupun kita sudah meninggal dunia, manfaatnya masih akan terus kita rasakan. Nah, itulah diantara kenapa yang disebut secara spesifik di sini adalah sedekah. Maka supaya kita nanti tidak termasuk orang yang menyesal seperti yang disebut dalam surat Al-Munafiqun ayat 100 ini, mari kita istiqomah sedekah ya. Walau hanya separuh kurma, walau hanya 1.000 rupiah ya, 2.000 rupiah, tapi istiqomah tiap hari ya. Kalau perlu kita rawat sedekah kita ini seperti kita merawat sholat kita. Kita kalau yang udah istiqomah sholat itu kan, jangankan nggak melakukan sholat ya, telat sholat aja kita udah gelisah banget gitu. Itu rasa Pak, itu rasa. Kayaknya Bapak Ibu kalau sudah dapat rasa itu, ya perbanyak syukur, karena rasa itu tidak diberikan kepada semua orang Islam. Ya, kebanyakan hanya sampai batas rasio saja. Maksudnya rasio bagi dia ketika apa sih itu Pak? Rabbul Alamin ya, pencipta semesta alam ya, pemilik jagat raya ini, bos alam semesta manggil, ya kan masih bisa ditunda nanti. Nah, itu. Jadi rasanya tidak dapat. Beda sama bosnya sendiri yang manggil kan. Oh itu kalau bosnya sendiri yang manggil, wah itu kalau perlu langsung datang ya. Sebab ada risikonya. Kalau nggak langsung dipenuhi permintaan bos, kita diganti, cari yang lain yang lebih patuh. Nah tapi kalau kepada Allah kan kadang rasa itu nggak dapat. Nah bagi sebagian kita dapat rasa itu Pak. Kalau azab sudah berkumandang itu nggak enak banget kalau nggak bersegera itu. Jadi rasio, awal rasio ya Pak, karena kita tahu pahalanya banyak dan seterusnya. Kalau sudah sampai kepada rasa itu tidak lagi bicara upah ya. Kalau kita lakukan nanti dapat ini enggak, tapi bicara cinta Pak.
Kita ingin mendapatkan rahmat ya, kasih sayang yang lebih banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya keadaan barzakh. Inna hadhil qubura mamlu'atun zulmatan. Sesungguhnya kuburan-kuburan ini, nah di riwayat ini disebutnya kubur. Kubur itu jamak dari qabrun ya. Qabrun, qabrani, kubur ya. Nah, di Indonesia kan juga disebutnya kubur ya. Kata kubur itu sebenarnya adalah bentuk jamak ya. Atau kalau di kita ini pemakaman umum gitu ya, nah jamak. Dipenuhi kegelapan bagi para penghuninya. Nah, ini rasional nih. Ya, namanya juga ditimbun tanah ya pasti gelap. Wa inna Allah azza wa jalla yunawwiruha lahum bi salati alaihim. Sesungguhnya Allah azza wa jalla yunawwiruha meneranginya ya. Lahum bagi mereka bi salati alaihim dengan salatku terhadap mereka. Ini riwayat disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika hadir di sebuah pemakaman. Lalu Nabi menyampaikan ini. Salat di sini dipahami oleh para ulama, satu salat jenazah, yang kedua doa, karena salat itu artinya doa ya. Allahumma fir lahu warhamhu itu akan menerangi kuburan yang gelap itu ya. Nah, berarti doa saudara-saudara kita bermanfaat dong untuk kita yang sudah di barzakh. Iya. Maka perbanyaklah kawan, perbanyaklah komunitas kebaikan, supaya banyak yang mendoakan kita setelah kematian itu ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, berarti hadisnya hadis sahih ya. Nah, sampai kapan barzakh itu? Sampai hari kiamat. Waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di hadapan mereka ada barzakh sampai hari mereka dibangkitkan. Al-Mu'minun ayat 100, sampai mereka dibangkitkan. Terus berapa tahun lagi kiamat itu akan terjadi? Wallahu a'lam. Karena kita tidak diberi ilmu ya oleh Allah tentang waktu pasti kejadian. Tapi yang jelas beberapa riwayat menyebutkan la taqumu sa'atu hatta la yuqalu fil ardi Allahu Allah. Kiamat tidak akan terjadi selama di bumi masih ada yang menyebut nama Allah. Yuqal itu artinya mengatakan atau menyebut. Kiamat tidak akan terjadi selama di bumi masih ada orang yang menyebut nama Allah. Betapa dahsyatnya kalimat atau kata Allah gitu kan. Allahu Akbar. Coba. Itu memperlambat ya. Selama ada orang yang menyebut nama Allah, kiamat belum terjadi coba. Saking dahsyatnya kalimat Allah itu. Nah, selama kita rajin berzikir kepada Allah, mengakui kesalahan-kesalahan kita, itu akan menghalangi ya, bencana-bencana terjadi di sekitar kita. Kiamat saja, nah bahasanya begitu loh Pak. Nah, kiamat saja nih, tidak terjadi atau ditunda oleh Allah selama masih ada orang yang berzikir gitu. Kiamat itu kan bencana semesta alam ya. Idza zilatil ardu zilzalaha. Jadi bumi ini digoncangkan. Jadi gempa dahsyat itu terjadi di semua kawasan bumi ini gitu ya. Jadi bukan hanya terjadi di Jawa, semua nih. Ard itu kan bumi. Jadi gempa dahsyat itu terjadi di semua bumi. Tapi kata Allah menyebabkan kegoncangan di bumi ini belum terjadi loh. Maka penting kita mengingatkan anak-anak kita penting kan, ayo nak awali dengan zikir ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim.
la haula wala quwwata illa billah, ada Allah di situ disebutkan. Ketika pulang dari mana saja, masuk rumah, assalamualaikum warahmatullahi. Kan cukup assalamualaikum, iya, cukup assalamualaikum. Tapi kalau mau dapat 30, mau dapat banyak gitu ya, tambah Allah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika masuk rumah gitu. Yang kedua, la taqumu sa'atu hatta la yuhajjal baitu. Tidak akan terjadi kiamat selama masih ada orang yang haji Mekah. Hadis Bukhari. Jadi selama masih ada orang yang haji ke Mekah, kiamat tidak akan terjadi. Berarti ibadah haji itu juga bisa menyelamatkan alam ini juga. Maka kita semua harus bercita-cita untuk haji. Jangan pernah pakai rasio. Saya mustahil untuk bisa berangkat haji. Karena tangsel indennya 28 tahun. Sekarang saya sudah 60 saya, 68. Wah, kayak udah mustahil. Jangan pernah bilang mustahil. Karena bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin ya. Berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, nanti di barzakh itu jika ditanya banyak hal ya. Man rabbuka, siapa Tuhanmu ya? Ma dinuka, apa agamamu? Ma hadzal rajulul ladzi bu'itsa fikum, siapa nabimu ya? Ma yudrika, ilmu apa yang kamu pelajari ya, selama hidup ini? Akal dan kecerdasan yang Allah berikan itu dipakai untuk mempelajari apa gitu. Karena thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim ya. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Nah, itu kalau kita lihat syarah para ulama, awalnya memang berhubungan dengan ilmu yang berhubungan dengan syariat gitu ya, Pak. Nah, tapi syarah ini kan juga diperluas oleh para ulama ya, semua ilmu yang bermanfaat bagi kehidupan ya. Nah, ilmu apa saja yang dipelajari dengan akal yang diberikan. Makanya kita nggak boleh berhenti belajar. Nah, jadi ilmu itu nanti ternyata termasuk yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala di barzakh ya, melalui malaikat Munkar dan Nakir itu. Nah, jadi siapa Tuhanmu? Nah, siapa nabimu? Ya, apa agamamu? Nah, kemudian berikutnya tentang ilmu. Ya. Nah, kalau di guru-guru TPA kita dulu yang keempat ini suka disederhanakan ya, apa kitab sucimu? Ya. Apa kitab suci ini hubungannya dengan dibaca dan dipelajari kan? Karena sumber dari segala sumber ilmu itu kan ya kitab suci itu ya. Nah, maka nggak ada istilah kita orang Islam ini nggak bisa baca Quran dengan baik dan benar ya. Nah, jadikan Quran itu menjadi salah satu prioritas kita dalam hidup ini. Baca terjemahnya, pahami Quran karena Quran itu ilmu ya, sumber ilmu ya. Nanti kita dengan mudah insya Allah akan bisa menjawab pertanyaan Munkar dan Nakir. Nah, kemudian berikutnya, kalau yang meninggal itu adalah orang baik, saat dia didatangi oleh dua malaikat, nah, yang kita sebut yang populer di kita namanya itu adalah Munkar dan Nakir ya. Fayaqulani lahu, dua malaikat itu akan bertanya kepada si mayit ini ya. Man rabbuka, siapa Tuhanmu? Lalu yang bersangkutan jawab Rabbi Allahu, Tuhanku Allah. Fayaqulani, mereka kembali bertanya, ma dinuka, apa agamamu? Fayaqul diniyal Islam, agamaku Islam. Fayaqulani lahu ma hadzal rajulul ladzi bu'itsa fikum, siapa nabimu? Fayaqul, dia menjawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fayaqulani lahu wa ma yudrika. Nah, ini yang saya sebut tadi, apa kitab suci itu. Karena jawabannya qara'tu kitaballahi fa amantu bihi wa saddaqtu.
Aku membaca kitab Allah, aku beriman dan aku membenarkan semua isinya. Itu jawabannya. Qara'tu kitab Allah. Nah, berarti inti ilmu yang disebut dalam pertanyaan di barzakh adalah kitab Allah, Al-Quran gitu. Nah, maka kita ketika membaca Al-Quran itu bagian dari apa? Usaha kita nanti supaya kita bisa menjawab pertanyaan di barzakh. Maka jangan sampai ada hari-hari kita yang tidak baca Quran. Tiap hari agendakan, jadikan itu menjadi salah satu agenda wajib kita di rumah tangga itu baca Quran. Anak-anak itu juga begitu kan. Nah, kalau saya suka menasihati, ya, bacalah Al-Quran walaupun hanya satu ayat gitu. Pegang Quran dulu dah, walaupun hanya satu ayat. Gitu. Pokoknya nggak boleh nggak baca Quran. Nah, gitu. Nah, Bapak Ibu yang jadi komite di sekolah tertentu, ingatnya juga. Kita ini kan mayoritas Muslim ya. Jangan sampai di sekolah itu nggak ada baca Quran gitu. Yang dikejar itu apa namanya, nilai akademik gitu, supaya nanti tembus PTN ya, perguruan tinggi negeri ya. Pokoknya fokusnya ke sana terus ya kan. Tapi ujung-ujungnya apa? Kita ini kan banyak yang tidak berkuliah sesuai dengan apa jurusan satu. Setelah tamat kuliah banyak kita ini yang tidak bekerja sesuai dengan jurusan kita kuliah. Yang ketiga, kita les macam-macam tuh ya, tapi pada akhirnya kan akan dilupakan kalau kita tidak bekerja di bidang itu. Nah, sementara Quran yang kita baca ini Pak, yang sering diabaikan orang dengan alasan dia sedang mengejar karir akademiknya apa segala macam, manfaatnya itu nanti sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada anak-anak kita yang enggak fasih baca Quran Bapak Ibu, itu kesalahan terbesarnya ada pada orang tuanya. Karena teman saya anak-anak muda ini banyak yang bisa ngaji Pak. Banyak yang nggak bisa ngaji. Saya melakukan riset penelitiannya. Kapan terakhir ngaji bareng ibu saya gitu Pak. Oh itu jawaban anak-anak itu. Ya, ada yang waktu SD lah, ya, waktu SMP. Tanya lagi kapan ngaji bareng bapak gitu. Ngaji bareng bapak ini kan. Oh itu banyak anak-anak itu yang nggak bisa jawab. Artinya apa? Banyak bapak-bapak yang nggak bisa hadir menemani anaknya ngaji. Saya pernah. Ujung-ujungnya nanti setelah dia dewasa punya anak, tidak menutup kemungkinan dia juga begitu. Dia nggak punya waktu juga untuk anak, seolah pendidikan anak itu tugas ibu gitu. Padahal tugas berdua kan. Nah, jangan sampai anak kita, apalagi bapak-bapak yang istiqomah, ya di Al-Kahfi ini anaknya nggak lancar baca Quran, ya. Malu nanti sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau sudah selesai ditanya, ya, sodaqo abdi, hambaku benar dengan jawabannya, kata Allah. Fa'afrisuhu minal jannati wa albisuhu minal jannah. Ya, dia nanti akan ditidurkan dengan tempat tidur kasur, afrisuhu itu dari surga. Dan dipakaikan pakaian surga. Waftahu lahu baban ilal jannah, dan dibukakan baginya satu pintu ya, satu pintu ke surga. Dia belum masuk surga, tapi sudah dibukakan baginya pintu ke surga, satu pintu baban gitu kan. Nah, dan saat itu dia mulai merasakan roh, ya, mulai merasakan wanginya dan nikmatnya surga. Wa yusahu lahu fi qabrihi madda basarihi, lalu diluaskan kuburnya madda basarihi, seluas mata memandangnya. Jadi barzakh yang gelap, barzakh yang apa? Kuburan yang gelap, kuburan yang sempit tadi itu diluaskan seluas mata memandangnya. Fayaqul abshir billazi yasurruka hadza yawmuka allazi kunta tu'ad. Bergembiralah dengan hari yang dulu pernah dijanjikan kepadamu ya. Nah, lalu kemudian si
mayat tadi bertanya, "Man anta?" Siapa Anda yang memberi bahasa itu absyir billazi yasurruka katsiran. Ya, diucapin selamat gitu ya. Nah, siapa man anta? Siapa Anda gitu ya. Fa wajhukal wajhu yajibu bil khair. Ana wajahmu khair, begitu baik, begitu ganteng, begitu indah gitu ya. Fa yaqul, lalu dia menjawab, "Ana amaluka sholih." Ya. Aku adalah amal solehmu. Nah, nanti sebaliknya orang-orang jahat ya diucapin juga tapi ucapan keburukan ya. Lalu jawabannya, "Aku adalah amalanmu yang buruk." Nah gitu. Nah selanjutnya fayaqul, ini si mayit berharap kepada Allah, "Rabbi aqimis sa'ata hatta arji'a ila ahli wa mali." Segerakanlah kiamat supaya aku bisa kembali berkumpul dengan keluargaku dan hartaku. Nah begitu kalau orang baik-baik ya. Nah sebaliknya orang jahat kan, nah, ketika ditanya semuanya jawabannya di dalam riwayat Imam Ahmad, Abu Daud dan hadis ini sahih ya Pak. Jawabannya apa coba? Kalau di hadis itu gitu ya. Man rabbuka? Jawabannya apa? Enggak bisa jawab ya. La adri, aku tidak tahu. Fayaqulani lahu, lalu kemudian ditanya lagi, "Ma dinuka?" Jawabannya sama, la adri, aku enggak tahu gitu ya. Ditanya lagi, "Ma hadzal rajulul ladzi bu'itsa fikum?" Jawabannya sama, aku enggak tahu. Nah, lalu kemudian fayunadi munadin minas samai ya. Ada suara yang memanggil dari langit. Kadzaba fa'afrishu lahu minan nar. Nah, pakaikan apa? Afrishu dari kasur, taruh dia di atas kasur dari neraka. Waftau lahu baban ilan nar, bukakan baginya satu pintu ke neraka. Perintahnya begitu. Fayatihi min harriha, lalu mulai saat itu dia mulai merasakan harriha itu panasnya ya. Wasamumiha, pengapnya. Jadi panas dan pengapnya neraka sudah mulai dirasakan saja di barzahnya, di kuburan. Wa yudayyiqu alaihi qabruhu, lalu kuburannya menyempit hatta takhtalifa fihi adlahu, sampai akhirnya tulang rusuknya patah ya. Lalu datanglah seorang laki-laki yang khabibul wajh, jelek rupanya ya. Khabibul thiyab, jelek pakaiannya. Muntinur rih, busuk aromanya. Fayaqul, lalu dia berkata, "Absyir billadzi yasu'uka hadza yawmuka alladzi kunta tu'an." Lalu ditanya juga, "Man anta?" Siapa Anda ini? Wajahmu jelek ya, baumu busuk dan seterusnya. Lalu jawabannya apa? "Ana amalukal khabithu." Aku adalah amalmu yang khabith. Khabith itu yang tidak saleh ya, amal buruk ya. Fayaqulu rabbi la tuqimis sa'ah. Lalu dia juga berharap jangan sampai kiamat terjadi ya, karena dia ini aja udah begini siksanya gitu ya, apalagi nanti neraka gitu ya. Hadis ini hadis sahih. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagi kita yang beriman ya, ini kan sebuah sebuah informasi gaib ya, yang harus kita imani, ya, harus kita yakini ya. Maka kitalah yang menyiapkan barzah kita itu menjadi taman surga atau jurang neraka ya. Jadi kita sampai di awal, semakin kita ini mendekati finish, godaannya semakin banyak. Tapi kita juga harus bareng-bareng ya. Poin terakhir hari ini, kita ingin menyampaikan beberapa kiat agar kita selamat di barzah ini. Yang pertama, jadilah sahabat Allah, bersahabatlah dengan Allah. Wattaqallahu Ibrahim khalila, dan Allah mengambil Ibrahim menjadi khalila, teman dekatnya. Khalilullah, Khalilur Rahman ya. Nah, jadi teman dekatnya Allah itu Ibrahim. Saya menemukan di kamus al-asli, Khalil itu artinya teman karib, sahabat mental yang dirindukan. Jadi dirindukan. Khalil adalah puncak dari mahabbah. Khalil adalah puncak dari mahabbah.
Kenapa Nabi Ibrahim diangkat oleh Allah menjadi Khalil? Banyak sekali alasannya. Minimal dua hal kita sampaikan, Pak. Yang pertama, iman Nabi Ibrahim itu, keyakinan Nabi Ibrahim itu benar-benar 100%. Nah, salah satu buktinya ketika Nabi Ibrahim mau dibakar sama Namrud gitu ya. Itu kan Jibril, namanya juga dia berkawan sama Jibril, Rasul Nabi ya Pak. Jibril kan mau nolongin misalnya gitu. Tapi Nabi Ibrahim maunya ditolongin oleh Allah. Maka jawabannya hasbiyallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah saja sebagai penolong. Dia menolak Jibril dengan tolakan yang halus, nolaknya secara halus ya Pak ya. Dia tidak mau, saya tak mau ditolong sama kamu, enggak. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Ini ilmu bagi kita Pak. Jadi ketika kita enggak senang, enggak suka sama orang, jangan bilang saya enggak suka sama kamu, jangan. Sebut aja yang kita suka. Jangan sebut enggak suka, enggak senang sama dia, ya. Sebut aja yang kita suka. Ya. Karena kalau kita bilang kita wah saya enggak respect sama dia misalnya, nah, itu orang agak tersinggung Pak. Saya lebih respect sama yang bersangkutan. Nah itu tidak akan menyinggung. Nah ini pelajaran penting juga bagi kita ya. Nah, termasuk apa? Ya, ketika kita harus memilih gitu ya Pak. Kalau saya bilang itu jelek jangan. Nah, saya senang yang ini gitu, ini bagus. Nah. Yang kedua, taat Nabi Ibrahim itu juga 100%, imannya 100%, taatnya 100%. Ketika diperintah untuk menyembelih putranya Ismail alaihissalam ini, ada coba yang itu ya, nunggu hadirnya Ismail itu kan sampai sepuh ya, ini kekasih belum Pak? Kekasih minta sama kekasihnya, semua dikasih. Tapi Allah juga pengen menguji Ibrahim kan. Nah salah satu ujian Nabi Ibrahim itu adalah anak. Tapi apakah rusak rasa cinta Nabi Ibrahim kepada Allah? Enggak. Apakah Nabi Ibrahim suuzon sama Allah? Enggak. Dia minta aja terus kepada Allah dengan permintaan terbaik. Rabbi habli minas sholihin. Enggak berubah permintaannya. Enggak ada rasa besar Rabbi habli minas, terus saja Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah kasih aku anak yang soleh. Padahal yang minta itu Pak, kekasih loh Pak, minta sama kekasih. Nah kita ini kan bukan kekasih Allah. Maksudnya itu kita kan nggak dapat legitimasi gitu ya Pak. Ya, kita hanya hamba Allah. Lalu minta nggak dikasih, ya marah, sakit hati besar ya kan. Kekasih minta sama kekasih, nggak dikabulkan semua. Nah ini apa? Pelajaran penting juga bagi kita ya. Jadi kalau kita minta atau kita minjam sama sahabat karib kita lalu nggak dipinjam, ya jangan putus persahabatan. Masa hanya gara-gara kita minjam 2 juta persahabatan jadi putus? Karena saya pernah ngalamin seperti itu Pak. Orang dekat dia lagi butuh banget, saya benar-benar lagi nggak ada pinjam. Saya bilang saya lagi nggak ada karena saya butuh dana untuk bayar kuliah waktu itu masalah S2 kelas 3. Dia tetap aja ngotot. Lalu keluar kata-kata dari yang bersangkutan, cukuplah kali ini saya minjam, saya nggak bakal minjam lagi gitu. Hanya gara-gara minjam 2 juta, masa ketersinggungannya sampai separah itu gitu. Padahal saya sudah bilang, saya coba, tapi nggak bisa langsung nih sekarang. Saya minta waktu ya, saya akan pinjamkan nanti. Dia nggak mau, pokoknya harus sekarang gitu. Mungkin kasih Allah Nabi Ibrahim aja minta baru di usia 86 tahun dikabulin. Lalu turun perintah untuk menyembelih Ismail. Turun perintah untuk menyembelih Ismail. Apakah Nabi Ibrahim tawar-menawar sama Allah? Wahai Allah, boleh gak diganti dengan 100 ekor unta? Tidak. Sami'na wa ta'na. Tapi ayah Saleh juga tidak otoriter nih Pak. Dia minta pendapat dulu kepada Ismail. Ya, inni ara fil manami anni azbahuka fanzur ma zakarana. Ayah lihat di mimpi. Artinya ini Pak, ayah dapat wahyu gitu kira begitu Pak ya. Isi wahyunya perintah untuk menyembelihmu ya. Apa pendapatmu? Ayah Saleh, anaknya juga Saleh. Apa jawaban anaknya?
ya abatif al-ma tu'mar satajiduni insyaallah minas shalihin. Wahai ayah, lakukan apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insyaallah aku termasuk orang yang sabar. Anak saleh menghasilkan anak yang ayah saleh menghasilkan anak yang saleh. Ini pelajarannya di parenting itu, Pak. Kalau kita ingin anak kita menjadi anak yang saleh, kita harus saleh dulu. Kita kepengen anak kita istiqomah, ya Quran. Nah, kita juga harus istiqomah dulu. Pengen anaknya istiqomah salat berjamaah, kita harus istiqomah dulu. Jangan berharap ya kitanya enggak sholat tepat waktu, anaknya sholat tepat waktu, susah. Ya. Nah, sebagai hamba Allah, kalau ingin ditolong, dibebasi oleh Allah di barzakh, kita harus berusaha menjadi sahabat Allah. Gimana cara menjadi sahabat Allah? Imannya tadi harus 100%, taatnya juga harus 100%. Tapi insya Allah Pak, nggak bakal ada perintah kepada bapak nyembelih anak itu. Nah, perintahnya cuma nyembelih apa? Hewan kurban. Maka buktikan Pak, masih ada waktu nih. Buktikan kita ini benar-benar cinta sama Allah. Jangan beralasan cicilan ini, cicilan itu. Pinjam dulu. Nggak ada istilah nggak kurban, berarti nggak mau begitu gitu. Tapi saya nanti kalau udah lunas rumah, ya kalau umur kita panjang. Kalau umurnya nggak ada, bapak nggak bisa berkorban lagi tahun depan kan. Nah sekarang Pak, masih ada waktu sampai tanggal 10 gitu. Bismillah ya Allah. Kalau dulu Nabi Ibrahim disuruh nyembelih, sekarang kita cuma disuruh nyembelih kambing. Kalau bapak nggak sanggup di Gria Pamulang 2 ini, titip sama kawan-kawan kita di kampung ya. Saya juga ada nitip beli di kampung kambing udah cukup gede itu masih murah-murah di kampung itu 1.900.000 harganya. Kalau di kita kadang udah 3 juta ya Pak. Jadi kalau nggak mampu di sini, di sana di kampung nggak ada istilah nggak kurban tiap tahun. Itu harus dijadiin sebagai apa Pak? Penyemangat kita. Dulu Nabi Ibrahim disuruh membeli anak, akhirnya Allah angkat dia menjadi Khalilullah ya. Nah kita kan kepengen nanti Pak, setelah dunia ini kita ke sana itu dirahmati oleh Allah. Nah bukti ini taat tanpa tapi, ya sih saya mau korban tapi duitnya belum cukup. Nah itu namanya masih pakai tapi ya Pak. Nah, masih pakai tapi, enggak pakai tapi, enggak ada pinjem ya. Ke siapa saya minjem? Nah itulah gunanya kawan-kawan sahabat ini. Malu minjam di kepada bapak jamaah kafi, minjam dia kan. Malu nggak mungkin minjam ke 1 orang, minjam ke 2 orang, 3 orang ya. Yang penting kurban. Nggak ada istilah kurban. Nah kemudian berikutnya mati syahid. Banyak sekali kemuliaan yang akan Allah berikan kepada orang mati syahid ya Pak. Di antaranya adalah wa yujaru min azabil qabr ya, dibebaskan dari azab kubur. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan hadis ini berkualitas hasan. Nah, terus mungkinkah kita mati syahid? Mati syahid itu kan kalau saya punya akhirat itu kan di peperangan ya Pak, fisabilillah ya, dia meninggal di tangan musuh. Tapi ada hadis dari Imam Muslim ya dan Ibnu Majah. Nabi kita bilang, ini bagi kan proses sejarah itu akan ada perang, akan ada masa damai. Nah, apakah orang-orang yang hidup di masa damai itu bisa mendapatkan mati syahid? Islam itu ternyata keren ya Pak. Nabi kita bilang begini, siapa yang dengan jujur minta kepada Allah supaya mati syahid, maka Allah akan mengangkat derajatnya seperti derajat orang yang mati syahid, meskipun ia mati di ranjang ya. Wa in mata ala firosi, kayak Khalid bin Walid itu. Khalid bin Walid itu di setiap peperangan dia kepengen mati syahid, tapi Allah gak takdirkan dia mati di medan perang. Padahal Khalid itu kan dijuluki sebagai Saifullah, pedang Allah ya Pak. Kalau pedangnya sudah terhunus itu gak bakal kalah ya, kira gitu. Jadi setiap peperangan yang dipimpin oleh Khalid bin Walid itu selalu berakhir dengan kemenangan. Yang namanya orang kepengen mati syahid ya Pak, berbagai cara dilakukan supaya bisa mati di
dia belah sendiri tuh, dia nggak mati juga kan? Artinya di tempat tidur. Nah inilah hikmah besar bagi kita, walaupun bahasa itu begini Pak, berani tidak menambah usia, takut juga tidak mengurangi usia. Maka jalannya aja hidup ini dengan semangat. Kalau kita berani nanti cepat mati, nanti diinin orang, enggak. Terus kalau kita menakut, namanya usia kita jadi bertambah panjang, ya enggak? Semua udah ada takdirnya. Nah itu apa? Berhubungan dengan kematian Khalid bin Walid di atas tempat tidurnya itu. Nah, jadi minta mati syahid. Nah, kemudian berikutnya meninggal pada hari Jumat. Nah, minta lagi ke Allah supaya kita meninggal di hari Jumat. Ma min muslim yamutu yaumal Jum'ah aw lailatal Jum'ah illa waqa'a Allah fitnatal qabr. Tidaklah seorang muslim meninggal pada hari Jumat atau malamnya kecuali Allah akan melindunginya dari fitnatal qabr. Fitnatul qabr itu diantara maknanya adalah azab kubur. Jadi nggak diazab di kubur, bebas diazab kubur kalau meninggal di hari Jumat. Hadis Imam Ahmad dan hadis ini berkualitas hasan. Kemudian tidak melalaikan sholat. Nah kalau serius ingin hidup, ingin apa bahasa itu? Ingin selamat di barzakh gitu ya, jangan lalaikan sholat. Nah, nanti di barzakh itu ada yang kepalanya dipecahkan dengan batu, yaitu orang yang yakhuzu bil Quran, paham Al-Quran, ya, wa fi riwayatin rajulun 'allamahu Al-Quran, seseorang yang dimudahkan oleh Allah untuk memahami Quran, ya. Tapi dia tidak mengamalkan isi-isinya, ya. Nah, ini risiko apa? Bukan risiko apa bahasanya apa? Ancaman bagi para hafiz Quran, ya. Nah, tapi dia tidak mengamalkan isinya, ya. Nah, kemudian berikutnya wa yanatu 'ani sholatil maktubah. Ya. Orang yang tidur, yanam itu tidur, ya, Pak. 'Ani sholatil maktubah, hingga akhirnya sholat wajibnya tidak dilaksanakan. Nah, ini alasannya biasanya rata-rata capek, ya, Pak. Bisa capek akhirnya bablas sampai subuh. Nah, orang-orang yang tidak peduli dengan sholat wajib, ya, dia santai saja kalau sholat wajibnya terabaikan, ya. Nah, itu ancamannya akan mendapatkan azab di kubur itu. Bahkan bahasanya di sini, ya, yuzlahu ra'suh bil hajar. Apa tuh, Pak? Dipukul sampai palanya itu pecah gitu, ya, di barzakh. Berarti mengerikan banget. Terus gimana anak-anak kita? Ya kalau bapak betul-betul sayang sama anak, keras sekarang Pak. Enggak ada toleransi gitu mungkin bahasanya gitu. Pokoknya harus sholat dulu. Nah, gimana sih? Hah? Sampai anak kita itu benar-benar nanti pada akhirnya sadar kalau sholat itu wajib, nggak harus disuruh lagi. Enggak ada toleransi. Datang waktu zuhur anak-anak kita mau libur panjang nih Pak, harus sholat dulu gitu. Gimana caranya libur itu? Pokoknya nggak boleh mengabaikan sholat. Nah, kemudian berikutnya istinja dengan baik. Ada satu kesempatan Nabi melewati 2 kuburan, ya. Lalu Nabi bilang, keduanya sedang diazab. Mereka diazab bukan karena masalah besar. Satu disiksa karena suka mengadu domba. Nah, hati-hati ini. Kalau lagi ngumpul ngomongin aib, ya Pak. Ngomongin aib orang, akhirnya tadinya orang nggak benci masih fulan jadi benci sama fulan, ya. Nggak tahu aib fulan jadi tahu aib fulan, akhirnya respeknya jadi berkurang. Nah, hati-hati ini Bapak Ibu. Nah, kalau kita ngumpul sama yang lain, kalau bisa yang bergizi saja disampaikan, yang baik-baik, ya. Kemudian yang berikutnya nih, yang satu lagi disiksa karena la yastatiru min baulih, bahasa itu tidak istinja. Jadi abai dengan buang air kecilnya. Nah, ini juga banyak terjadi dengan kaum muslimin ini. Nah, terutama ketika celananya itu tidak mau dipakai sholat, ya. Jadi apa? Bersihnya itu hanya ketika mau sholat kadang. Nah, kalau dia berpikiran nanti kan mau pakai sarung, jadi ya nggak dicuci, nggak dibersihin. Nah, kalau di agama kita orang yang tidak beristinja itu, nah berdasarkan riwayat ini
disiksa nanti di barzakh. Berarti kesimpulannya kita beristinja itu bukan hanya karena mau sholat, tapi karena istinja itu bagian dari perintah Allah dan Rasulullah. Kemudian berikutnya tidak bergunjing, ada yang secara spesifik disampaikan. Kalau tadi adu domba, sekarang bergunjing ya Pak. Diperlihatkan kepada Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam ya, suatu kaum yang punya kuku panjang ya, yang menggaruk-garuk wajahnya sampai daging-dagingnya rontok ya. Kemudian menggaruk-garuk bagian dadanya juga sama rontok juga ya. Lalu ditanya kepada Jibril. Lalu Jibril menjelaskan, "Aula'il ladzina yaquluna luhuman nasi wa yaqauna fi a'radihim." Nah, itu orang yang suka memakan daging manusia yang sudah mati. Nah, maksud itu adalah orang yang suka bergunjing. Kemudian berikutnya, agar selama di barzakh disolatkan 100 orang. Hadis Muslim nomor 947. Siapa saja yang meninggal lalu disolatkan oleh kaum muslimin, dia berluhuna mi'ah, jumlahnya 100 orang. Kulluhum yashfa'una lahu illa syufi'u fihi. Semuanya mendoakan agar mendapat ampunan dan rahmat Allah ya. Yashfa'una lahu illa syufi'u fihi. Maka doa-doa mereka akan diijabah dan bermanfaat bagi yang bersangkutan. Meninggal saat puasa, nah ini hebatnya tidak disebut apakah Ramadan atau puasa sunnah juga ya Pak. Nah, maka ya mari kita dawamkan puasa ya, nah, terutama dalam hal ini puasa sunnah. Man shoma yauman, siapa yang puasa pada satu hari ibtigha wajhillah, dalam rangka mencari ridha Allah, khutima lahu biha dakhala jannah. Nah, sebagai penutup kita tentu harus berdoa ya Pak. Di antara doa yang diajarkan Nabi, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Nabi kita itu setiap kali bertasyahud mengakhiri doa tasyahudnya dengan doa ini. Jadi agar kita wa min azabil qabri, kita minta Allah agar dilindungi ya, dibebaskan dari azab kubur. Nah, bagi yang belum hafal doa ini, nah ini pesannya kalau bisa sih wajibkan diri kita hafalin ya. Nanti dicari aja di internet doa sebelum salam ya. Doa berlindung dari azab kubur sebelum salam. Nah, dawamkan sebelum kita fil alamin innaka hamidum majid. Sebelum salam itu baca Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masiihid. Nanti akan ketemu riwayat lain ya. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri dulu, wa min azabi jahannam, wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Jadi ada beberapa riwayat. Hadisnya riwayat Imam Muslim, berarti hadis ini juga hadis sahih ya. Itu saja barangkali Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beberapa hal yang bisa kita sampaikan. Semoga Allah jaga dan lindungi kita semua dari azab kuburnya. Maqtabiru ya ulil absar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih dan mohon maaf